Yerusalem pagi itu tenang, tapi di ruang singgasana, keheningan berubah menjadi tanda. Nabi Sulaiman menatap sesuatu yang membuat seluruh darahnya dingin. Di atas tahta yang sama, ia melihat dirinya sendiri, tubuh tanpa ruh, duduk membisu seperti boneka tak bernyawa. Sekejap kemudian bayangan itu lenyap. Para panglima menatap heran. Yoab, jenderal yang paling dekat dengannya, melangkah cepat. "Wahai tuanku, wajahmu tiba-tiba pucat, apa yang engkau lihat?" Sulaiman memejamkan mata, menahan guncangan. "Aku melihat diriku, duduk di singgasana ini tanpa jiwa, seakan Allah ingin menunjukkan bahwa kerajaan ini bisa menjadi jasad tanpa ruh bila aku lalai." Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, surah Shad 38-34 menyebut, "Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman, dan kami letakkan di atas singgasananya suatu jasad. Kemudian ia bertaubat." Sebagian ulama menafsirkan jasad sebagai ujian besar yang melemahkan kekuasaannya, bukan makhluk aneh, melainkan simbol kelemahan manusia di hadapan Allah. Nabi Sulaiman sadar itu peringatan langsung. Ia berdiri dari singgasana, menatap ke arah jendela istana yang menampakkan kota suci di bawah. Pasar-pasar ramai, tapi sebagian rakyat mulai jauh dari syariat. Hukum Taurat diabaikan, sebagian pemuka suku memanipulasi hukum demi kedudukan. Bagaimana kerajaan ini bisa bertahan? Gumamnya, jika rakyatnya menukar ketaatan dengan kepentingan. Yoab mencoba menenangkan, "Tuanku, Allah telah memilihmu. Tak ada yang mampu meruntuhkan kerajaan ini." Sulaiman menggeleng, "Kerajaanku ini bukan apa-apa dibanding kerajaan Allah. Jika tanpa ridhonya, semua ini hanya jasad tanpa ruh." Malamnya, setelah semua istana sunyi, Sulaiman sujud panjang. Air matanya jatuh di atas sajadah. "Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuasaan, tapi aku melihat betapa rapuhnya semua itu tanpa izin-Mu. Anugerahkanlah aku kerajaan yang Engkau ridhoi, yang tidak akan Engkau berikan kepada siapapun setelahku." Doa ini juga disebut dalam tafsir At-Tabari bahwa permintaan Sulaiman bukan karena ambisi, tapi agar tidak ada lagi manusia yang menyalahgunakan kekuasaan atas nama kenabian. Ia meminta kekuatan yang sepenuhnya bersumber dari ridha Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Ketika ia masih bersujud, cahaya lembut memenuhi ruangan. Dalam sebagian riwayat yang dikutip Al-Qurtubi, peristiwa itu disebut sebagai datangnya ilham malaikat yang menegaskan bahwa Allah telah mendengar doanya dan akan mengujinya dengan ujian besar. Keesokan harinya, Sulaiman memanggil seluruh kepala suku dan pemuka agama ke Balairung. Ratusan orang berkumpul, udara terasa berat. Sulaiman berdiri di hadapan mereka. "Wahai Bani Israel," suaranya bergema, "Allah memperingatkan kerajaan ini. Ia bisa menjadi kosong seperti jasad tanpa jiwa jika kita tidak kembali pada ketaatan." Beberapa menunduk, tapi sebagian tersenyum meremehkan. "Ya Rob," seorang pemuka dari suku Lawi bangkit dengan suara lantang, "apa maksudmu dengan jasad tanpa jiwa? Engkau bicara tentang mimpi. Kami memegang Taurat, kami penjaga hukum Musa. Tidak ada dalam kitab kami peringatan seperti itu." Sulaiman menatapnya tajam. "Engkau membaca Taurat tapi lupa ruhnya. Engkau tahu bahwa di balik hukum ada ketaatan. Jika manusia menjadikan ilmu sebagai alat kuasa, disitulah setan masuk." Dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan, salah satu ujian besar Sulaiman adalah ketika sebagian rakyatnya meremehkan perintah Allah dan menganggap semua perkara gaib sebagai khayal. Karena itulah Allah menyiapkan ujian yang akan membuka mata mereka tentang kekuatan jin yang sebenarnya tunduk pada perintah Allah. Suasana majelis memanas. Beberapa pemuka lain berbisik. Ada yang takut, ada yang meragukan. Sulaiman tetap tegak. "Musuh kita bukan bangsa asing.
Musuh itu jin dan setan yang menunggangi hati manusia, membuat kalian saling berkhianat. Sorak dan tawa kecil terdengar dari sisi kanan ruangan. Jin dan setan, ejek seseorang. Kami tak pernah melihat mereka. Sulaiman menjawab tegas. Kalian tidak melihat Amin, tapi ia ada. Kalian tidak melihat rahmat, tapi kalian merasakannya. Begitu pula jin, mereka nyata, tapi Allah yang mengatur mereka. Dan jika kita tidak berhati-hati, mereka akan masuk ke hati yang kosong dari zikir. Sebagian kepala suku terdiam. Yang beriman menunduk hormat. Ya Rob, yang keras kepala, justru menatap dengan sinis. Jadi engkau ingin kami percaya pada cerita gaib? Apa engkau hendak menakut-nakuti rakyat agar tetap tunduk? Sulaiman menatapnya. Aku tidak menakut-nakuti. Aku memperingatkan, karena sebentar lagi Allah akan memperlihatkan siapa musuh sejati manusia. Dalam Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir disebutkan, para ahli tafsir memahami ujian Sulaiman sebagai peringatan bagi umat tentang tipu daya jin dan manusia fasik. Karena itu, pernyataannya di majelis bukan ramalan kosong, tapi bentuk peringatan wahyu. Setelah majelis bubar, Sulaiman kembali duduk di singgasananya. Ia menatap ruang yang tadi penuh manusia, kini kosong dan senyap. Hatinya berat. Betapa sulit memimpin hati, gumamnya. Bedang bisa menundukkan tubuh, tapi hanya iman yang bisa menundukkan kesombongan. Malam hari, ia kembali bermunajat. Ya Allah, Engkau tahu isi hatiku. Aku tidak menginginkan kekuasaan demi diri. Aku ingin menegakkan kerajaan yang berdiri di atas kebenaran. Menurut tafsir Ibnu Katsir, doa ini menjadi titik awal dikabulkannya permintaan Sulaiman untuk diberikan kekuasaan atas angin dan makhluk halus, sebagaimana dijelaskan dalam surah Saba 34:12. Kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada pagi hari sama dengan perjalanan sebulan, dan pada petang hari sama dengan perjalanan sebulan pula. Kami tundukkan pula kepadanya jin-jin yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Sulaiman belum tahu kapan janji itu akan terwujud, tapi ia yakin waktu ujian telah dekat. Beberapa hari kemudian, tanda pertama mulai tampak. Seekor burung hudhud datang membawa daun kecil dengan tulisan halus di atasnya. Para ahli tafsir menyebut burung ini sering menjadi pembawa kabar bagi Sulaiman. Tulisan itu bukan bahasa manusia, tapi ketika dibacanya, ia mengerti. Hati manusia di Yerusalem telah gelap, dan setan berjalan di antara mereka. Sulaiman menggenggam daun itu, maka benar apa yang Allah tunjukkan lewat bayangan di singgasana. Kerajaan ini akan diuji. Ia memanggil Yoab. Kumpulkan pasukan, tapi jangan keluarkan pedang. Kita akan menghadapi musuh yang tidak terlihat. Yoab menatap bingung. Bagaimana melawan yang tak terlihat, tuanku? Sulaiman menjawab, dengan doa dan kejujuran. Menurut riwayat Al-Tabari, ketika Allah mengabulkan doa Sulaiman, ia diperintahkan untuk bersiap menghadapi fitnah yang akan menguji iman dan hawa nafsu, antara ketaatan dan kekuasaan. Sore itu, matahari Yerusalem memantulkan warna merah ke dinding istana. Sulaiman berdiri di balkon memandang rakyatnya yang berjalan di pasar. Ada yang menakar gandum, ada yang tawar-menawar kain. Semuanya tampak biasa, padahal awan ujian sedang menggantung di langit. Ia menatap cincin yang melingkar di jarinya, simbol amanah yang kelak akan menjadi saksi bagi mukjizatnya. Jika engkau izinkan, ya Rob, ucapnya lirih, jadikan aku penjaga kerajaan ini, bukan pemiliknya. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menulis bahwa Nabi Sulaiman adalah contoh pemimpin yang paling sadar bahwa kekuasaan hanyalah pinjaman. Ia selalu mengaitkan segala mukjizat dengan izin Allah. Bahkan ketika diberi kemampuan menundukkan angin dan jin, ia tetap berkata, "Inilah karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau kufur." Malam pun turun.
Dari kejauhan, angin berhembus membawa aroma laut yang jauh. Di ruangannya, Sulaiman menulis sesuatu di atas kulit binatang. Kekuatan tanpa iman adalah bayangan tanpa tubuh. Ia menyimpannya di bawah batu mihrab, seakan tahu suatu hari kalimat itu akan menjadi peringatan bagi raja-raja setelahnya. Kini, kerajaan itu tampak damai di luar, tapi di bawah permukaannya, benih-benih fitnah mulai menumbuh. Fitnah yang akan menampakkan wajah jin, setan, dan manusia yang dikuasainya. Sulaiman menutup matanya, mengingat kembali bayangan jasad di singgasana. Ia paham sekarang, itu bukan sekedar penglihatan aneh. Itu adalah pesan dari langit bahwa tubuh manusia, sekuat apapun, akan kosong tanpa ruh yang bertaut dengan Allah. Ia menarik napas panjang dan berdoa, "Ya Allah, Engkau pemilik seluruh kerajaan. Jadikan aku hamba-Mu yang mengenal batas." Dan doa itu menjadi jembatan menuju ujian berikutnya. Fitnah yang akan mengguncang Yerusalem dan akhirnya membuka jalan bagi mukjizat paling agung. Hari-hari di istana Yerusalem berubah muram setelah majelis besar yang membuat banyak orang ragu kepada kenabian Sulaiman. Suasana istana tak lagi seindah biasanya. Rakyat mulai berbisik-bisik, sebagian mempertanyakan wibawa sang nabi, sebagian lagi mempercayai bahwa akan ada peristiwa besar yang mengguncang kerajaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ujian yang paling berat datang bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah Nabi Allah sendiri. Miriam, istri yang paling ia cintai, jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, sementara kandungannya semakin besar. Tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru negeri dipanggil, tapi tak satu pun mampu menolong. Sulaiman duduk di samping ranjangnya, tangannya menggenggam tangan Miriam yang dingin. "Bertahanlah, wahai kekasihku, jangan tinggalkan aku sekarang," bisiknya. Miriam tersenyum samar. "Aku lelah, wahai Sulaiman, tapi jangan sedih. Hidup dan mati semua di tangan Allah." Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa di masa-masa ujian besar Sulaiman, Allah menimpakan musibah yang membuat hatinya tunduk sepenuhnya. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa peristiwa kehilangan orang yang dicintainya adalah bentuk penyucian jiwa seorang nabi, bukan hukuman, tapi sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika malam tiba, istana yang biasanya terang kini temaram. Sulaiman bersujud di samping tempat tidur Miriam. "Ya Allah," doanya lirih, "Engkau telah menguji hamba-Mu dengan amanah besar. Jangan biarkan aku gagal menjaga hatiku dalam cobaan ini." Fajar berikutnya, Miriam menghembuskan nafas terakhir. Seluruh istana berduka. Tangisan para pelayan dan penjaga bergema di lorong-lorong. Tapi Sulaiman hanya diam, memandangi wajah istrinya untuk terakhir kali. "Wahai Robku," katanya sambil menatap langit, "Engkau mengambil milikmu. Ampuni jika aku pernah lalai mensyukuri nikmat ini." Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan, para nabi tidak luput dari kehilangan dan rasa sedih. Bedanya, kesedihan mereka bukan karena tidak ridho, melainkan karena takut bila duka itu menghalangi mereka dari rasa syukur. Setelah pemakaman Miriam, Sulaiman memerintahkan seluruh istana untuk tenang. Tapi di balik dinding-dinding suci Yerusalem, fitnah mulai disulut. Yarab dan Ezra, dua pemuka yang menentangnya di majelis sebelumnya, bertemu di rumah batu di pinggiran kota. Di sana, mereka menyusun rencana. "Sekarang waktunya," kata Yarab dengan nada tajam. "Sulaiman sedang lemah, istrinya meninggal, rakyat berduka. Inilah saatnya melemahkan pengaruhnya." Ezra mengangguk. Rakyat mudah digerakkan oleh rasa takut.
Jika kita menebar kabar bahwa Sulaiman hanyalah tukang sihir yang memperdaya mereka dengan ilmu gaib, mereka akan berpihak pada kita. Menurut sebagian riwayat yang dikutip Al-Qurtubi, fitnah terhadap Nabi Sulaiman memang bermula dari tuduhan bahwa ia menggunakan sihir untuk menguasai jin dan manusia. Padahal dalam Al-Baqarah ayat 102, Allah menegaskan bahwa tuduhan itu dusta. Sulaiman tidak kafir, tetapi setanlah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Namun, bagi orang-orang seperti Yarab dan Ezra, kebenaran bukan hal penting. Mereka ingin kekuasaan. Bagaimana jika rakyat menolak percaya? Tanya seorang pengikut mereka. Kita akan buktikan, kata Yarab dengan licik. Kita akan menggunakan sihir sungguhan, bukan untuk melawan Sulaiman secara langsung, tapi untuk menghancurkan hatinya. Mereka pun mencari seorang penyihir tua bernama Ara. Namanya dikenal di padang-padang gurun, ditakuti karena kemampuannya berhubungan dengan makhluk halus. Ara tahu apa yang diminta bahkan sebelum mereka bicara. Engkau datang untuk menumbangkan nabi kalian, katanya dingin. Aku bisa melakukannya, tapi harganya mahal. Nyawa dan keimanan kalian tak akan sama lagi. Yarab menatap Ezra. Kami tak peduli, lakukan apapun yang bisa membuat Sulaiman hancur. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa pada masa Sulaiman, ada sebagian kaum Yahudi yang mempelajari ilmu sihir dari bangsa jin. Mereka mengira itu adalah ilmu kenabian, padahal sebenarnya tipu daya setan. Inilah akar fitnah yang kemudian diwariskan hingga ke masa Bani Israel setelah wafatnya Sulaiman. Malam itu, di dalam gua dekat Wadi Kidron, Ara menggelar ritual. Dupa hitam dibakar, mantra dibacakan. Ia memanggil makhluk yang tak kasat mata untuk menebar penyakit dan kegelisahan ke istana Sulaiman. Beberapa hari kemudian, suasana Yerusalem berubah. Angin terasa lebih panas dari biasanya. Bayi-bayi menangis tanpa sebab, hewan-hewan gelisah. Sulaiman merasakan perubahan itu. Ada yang tak beres, katanya kepada Yu'ab. Aku bisa merasakan aroma jahat di udara. Yu'ab mengangguk. Rakyat mulai berbicara aneh, tuanku. Mereka mengatakan engkau menggunakan sihir untuk menundukkan jin. Sulaiman menatap kosong ke kejauhan. Itu fitnah lama yang dihidupkan kembali. Setan selalu mengulang tipu dayanya dengan wajah baru. Menurut Ibnu Katsir, inilah awal mula penyebaran kitab sihir Babil yang diyakini disebarkan oleh setan-setan setelah wafatnya Nabi Sulaiman. Tapi bahkan sebelum itu, bibit fitnahnya sudah muncul. Orang-orang fasik menuduh Nabi menggunakan sihir, padahal ia justru diutus untuk menghapus praktik sihir. Hari-hari berikutnya, penyakit aneh menjalar di beberapa wilayah kerajaan. Beberapa warga berteriak seperti orang kesurupan, sebagian menyerang tanpa alasan. Yu'ab memimpin pasukan untuk menenangkan mereka, tapi semakin banyak yang terjangkit. Tuanku, kata Yu'ab, seakan-akan jin benar-benar merasuki mereka. Sulaiman menunduk. Mungkin ini peringatan dari Allah. Aku harus mencari sebabnya. Malam itu ia berwudu dan bersujud lama. Ya Allah, tunjukkanlah padaku kebenaran dari fitnah ini. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan, di masa ujian Sulaiman, Allah memperlihatkan kepadanya perpaduan antara musibah dunia dan gangguan gaib agar menjadi pelajaran bagi umat manusia, bahwa kekuatan spiritual sejati tidak ada dalam sihir, melainkan dalam zikir dan ketaatan. Tak lama kemudian, kabar datang dari wilayah Ariha atau Jericho. Penduduk di sana mengalami hal yang lebih parah. Mereka berjerit, mata mereka merah, dan bicara dengan suara yang bukan milik mereka. Adonia, saudara Sulaiman, datang tergesa-gesa. Wahai tuanku, keadaan di Ariha mengerikan. Orang-orang berkelahi tanpa sebab. Mereka mengaku mendengar bisikan yang memerintahkan mereka membakar kota. Sulaiman berdiri. Ini bukan lagi fitnah manusia. Ini pekerjaan jin yang dilepaskan oleh tangan-tangan jahat. Menurut Ibnu Katsir, saat itulah Allah memberikan kepada Sulaiman ilmu pengenal antara jin yang taat dan yang jahat.
Ia bisa membedakan siapa yang dirasuki dan siapa yang tidak. Ia memerintahkan pasukan berkuda berangkat ke Ariha. Di jalan, mereka melihat orang-orang berlari panik, rumah terbakar, dan sebagian warga diikat untuk mencegah mereka menyakiti orang lain. Di tengah kekacauan itu, Sulaiman turun dari kudanya, berdiri di hadapan kerumunan. "Diamlah, wahai makhluk yang melampaui batas. Dengan izin Allah, keluarlah dari tubuh hamba-hambanya." Orang-orang yang kerasukan bergetar, sebagian jatuh pingsan, sebagian menjerit lalu tenang. Yu'ab dan pasukan tertegun melihat kejadian itu. Seorang wanita menangis sambil memeluk anaknya. "Dia kembali normal, tuanku. Matanya sudah tidak merah lagi." Sulaiman menatap ke langit. Segala puji bagi Allah yang menolong hambanya. Namun, ujian belum selesai. Seorang utusan datang dari Yerusalem dengan kabar mengejutkan. "Wahai tuanku, pemberontakan pecah di kota. Yarab menghasut rakyat. Ia berkata engkau menggunakan jin untuk menguasai mereka. Rakyat dibakar kebencian." Yu'ab menggertakkan gigi. "Pengkhianat, kita harus kembali sekarang juga." Adonia menahan. "Pasukan kita lelah, tuanku. Jika kita paksakan, kita bisa kalah di jalan." Sulaiman memejamkan mata. "Ya Allah, Engkau yang menundukkan angin bagi hamba-hambamu. Tunjukkanlah kekuasaanmu, karena aku tidak mampu lagi dengan kekuatanku sendiri." Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam penjelasan surah Sabah 34:12, doa ini menjadi saat di mana Allah menundukkan angin sepenuhnya untuk Sulaiman. Dalam sebagian riwayat disebut, Sulaiman berkata kepada pasukannya untuk menyiapkan kapal, bukan kuda. Yu'ab kebingungan. "Kapal, tuanku, tapi kita di padang pasir." Sulaiman menjawab, "Angin akan menjadi lautan kita." Pasukannya menuruti dengan iman, meski tak mengerti. 3 kapal besar ditarik ke daratan. Sulaiman berdiri di atasnya, mengangkat tangan. "Wahai angin, atas izin Allah yang Maha Perkasa, bawalah kami kembali ke Yerusalem." Tiba-tiba, udara berputar. Pasir terangkat, membentuk pusaran besar. Kapal-kapal itu terangkat dari tanah dan meluncur di udara. Para prajurit memegang tali dan papan kapal sambil berteriak takjub. "Subhanallah," seru Yu'ab, "kapal ini benar-benar terbang." Sulaiman menatap ke depan. Inilah bukti bahwa kekuatan bukan pada pedang, tapi pada izin Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, Allah memberi mukjizat kepada Sulaiman agar manusia tahu bahwa jin, angin, dan makhluk halus hanyalah alat, sedangkan kuasa mutlak tetap milik Allah. Kapal-kapal itu melesat menuju Yerusalem, meninggalkan jejak debu panjang di langit gurun. Di bawahnya, rakyat yang melihat berteriak takjub, sebagian sujud, sebagian ketakutan. Kota suci Yerusalem terbakar oleh kebingungan dan fitnah. Jalan-jalan dipenuhi suara benturan besi dan teriakan. Asap mengepul dari atap rumah, sementara sebagian rakyat bersembunyi, sebagian lagi berperang atas nama kebenaran yang mereka tak pahami. Di tengah kekacauan itu, 3 kapal besar yang ditumpangi Nabi Sulaiman AS dan pasukannya turun perlahan dari langit. Angin berhenti berputar, debu mengendap, dan setiap mata menatap ke arah istana. Orang-orang menjerit menyebut nama Allah. Sebagian sujud, sebagian lari ketakutan. Yu'ab, panglima setia, berdiri di samping Sulaiman. "Tuanku, rakyat telah terpecah. Sebagian memanggilmu Nabi Allah, sebagian lagi berteriak bahwa engkau tukang sihir." Sulaiman menatap kota yang dulu damai itu. Beginilah jika fitnah menyentuh hati manusia. Mereka akan memerangi kebenaran sambil mengira sedang membelanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, dalam kisah Sulaiman, ujian terbesar yang menimpa umat Bani Israel bukanlah perang dengan bangsa lain, tetapi fitnah dari dalam. Ketika manusia termakan bisikan setan, lalu menyangka dirinya di jalan benar. Sulaiman turun dari kapal. Di hadapannya, istana yang dulu megah, kini dijaga oleh pemberontak.
Di depan gerbang berdiri Yarahab, membawa Taurat tinggi-tinggi di tangan kanannya, dan di sisi lain Ezra dengan wajah penuh kebencian. Yarab berteriak lantang, suaranya menggema di antara reruntuhan. "Lihatlah rakyat Yerusalem, ia datang dengan kapal terbang, dengan angin dan jin. Apakah ini bukan sihir?" Sorak rakyat bercampur, ada yang berteriak takbir, ada pula yang menghujat. Sulaiman melangkah maju. "Yarahab, engkau telah melampaui batas. Taurat yang kau pegang adalah kalam Allah, tapi kau gunakan untuk memecah umat. Apakah engkau kira Allah akan membiarkan kebohonganmu?" Ezra menyahut, "Kau menipu mereka dengan mujizat palsu. Kau ingin menaklukkan hati manusia dengan ilusi jin." Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan bahwa sebagian pemuka Bani Israel menuduh Nabi Sulaiman memerintah dengan sihir karena tidak memahami hakikat mukjizat. Mereka melihat keajaiban, tapi tidak melihat izin Allah di baliknya. Fitnah itu menjadi sebab terbelahnya kaum yang sebelumnya bersatu. Sulaiman menatap tajam. "Aku tidak membutuhkan kalian percaya padaku. Aku hanya ingin kalian kembali pada Allah. Tetapi jika kalian terus menolak, maka Allah sendiri yang akan membuktikan siapa yang benar." Ia mengangkat tongkatnya tinggi ke langit. Awan menebal, udara berubah berat, para pemberontak menegang. "Ya Allah," seru Sulaiman, "tunjukkanlah kepada mereka siapa musuh sejati manusia agar mereka berhenti memerangi saudara-saudaranya sendiri." Menurut riwayat yang disebut oleh Ibnu Katsir dalam Qisas Al-Anbiya, inilah saat di mana Allah menurunkan mukjizat penyingkapan bangsa jin agar manusia tahu bahwa di balik setiap fitnah ada kekuatan gaib yang menunggangi hawa nafsu manusia. Langit memercik cahaya. Di tengah medan perang terdengar jeritan yang tak seperti suara manusia. Tubuh beberapa pemberontak bergetar hebat. Mata mereka memerah, nafas mereka memburu. "Tuanku!" teriak Yoab. "Apa yang terjadi dengan mereka?" Sulaiman menatap, wajahnya tegas. "Itulah yang kalian sebut khayalan. Kini Allah menyingkapkannya di depan mata kalian." Tiba-tiba, dari punggung salah seorang pemberontak muncul bayangan hitam seperti asap pekat. Bentuknya samar, tak sepenuhnya terlihat, tapi cukup untuk membuat siapapun bergidik. Sosok itu berusaha melarikan diri, namun cahaya di tangan Sulaiman memaksanya tetap di tempat. "Dengan izin Allah," suruh Sulaiman, "aku perintahkan kalian keluar dari tubuh hamba-hambanya." Jeritan menggema. Bayangan-bayangan lain muncul dari tubuh orang yang memusuhi Nabi. Ada yang menyerupai kabut berwujud ular, ada yang seperti manusia tanpa wajah. Semua tampak terikat oleh rantai cahaya yang turun dari langit. Menurut Al-Qurtubi, tafsir mengenai ayat-ayat mukjizat Sulaiman menjelaskan bahwa Allah menundukkan jin bukan hanya secara fisik, tapi juga membuka tabir agar manusia melihat betapa lemahnya mereka tanpa izin Allah. Jin bisa membisikkan kejahatan, tapi tak bisa melampaui batas ketika nama Allah disebut. Rakyat yang menyaksikan pemandangan itu gemetar. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Seorang pemuda yang sebelumnya menentang kini jatuh bersujud. "Ampuni aku, wahai Nabi Allah, aku tidak tahu mereka menunggangiku." Sulaiman menatapnya dengan iba. "Bukan aku yang mengampuni, tapi Allah. Bertaubatlah sebelum hatimu kembali kosong." Namun Ya'rab tetap berdiri tegak di antara asap dan kekacauan. Wajahnya memerah, matanya liar. "Ini hanya sihir yang lebih kuat dari sihirku. Kau menipu mereka dengan cahaya dan bayangan." Sulaiman menatapnya. "Tidak, Ya'rab. Aku menyingkapkan siapa yang bersembunyi di balik suaramu." Tubuh Ya'rab bergetar. Ia menjerit menggenggam kepalanya. Dari punggungnya muncul sosok hitam besar, bermata tiga dengan sayap robek. Jin itu menjerit ketakutan. "Jangan gunakan cincin itu. Jangan bakar aku, wahai Sulaiman." Rakyat menatap dengan ngeri. Mereka akhirnya tahu bahwa pemimpin pemberontakan mereka selama ini dikuasai jin kafir. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan
bahwa mukjizat cincin Sulaiman adalah lambang izin Allah atas kekuasaan gaib yang ditundukkan kepadanya. Cincin itu bukan sumber kekuatan, melainkan tanda amanah, sebagaimana tongkat bagi Musa dan mukjizat bagi Isa. Sulaiman mengangkat tangannya. "Wahai makhluk yang durhaka, keluarlah dengan izin Allah dan jangan kembali lagi." Cahaya cincin menyala terang. Jin itu menjerit dan terbakar menjadi abu. Tubuh Yarob terjatuh ke tanah. Matanya terbuka kosong. Ezra yang menyaksikan itu berteriak histeris. "Dia membunuhnya dengan sihir. Kalian lihat, Sulaiman membunuh dengan sihir." Tapi sebelum kalimatnya selesai, tubuh Ezra sendiri bergetar. Dari dadanya keluar asap hitam yang membentuk wajah yang berbeda. Wajah penuh kebencian dan dusta. Jin itu melolong. "Aku telah menyesatkan banyak orang dengan mulutnya, wahai Sulaiman. Aku membuatnya percaya bahwa kedengkian adalah ilmu." Sulaiman menatap tajam. "Kau adalah fitnah yang membutakan banyak hati." Ia mengangkat tongkatnya sekali lagi, dan cahaya putih menyelimuti lapangan. Jin itu lenyap. Rakyat menunduk, sebagian menangis, sebagian memukul dada menyesali dosa. Yunop dan para prajurit berlutut, sementara sisa-sisa pemberontak melemparkan senjata mereka ke tanah. "Tuanku," kata Yuap lirih, "sekarang mereka semua percaya." Sulaiman menghela nafas panjang. Percaya karena takut bukanlah iman, tapi setidaknya mereka melihat siapa musuh mereka sebenarnya. Ia berjalan melewati tubuh-tubuh yang terbaring di tanah, bukan untuk menghukum, tapi untuk mendoakan. "Ya Allah, jangan hukum mereka karena kebodohan mereka. Jadikan hari ini sebagai saksi bahwa Engkaulah penguasa segala alam." Menurut Al-Baghawi, setelah peristiwa besar itu, jin-jin yang tersisa diperintahkan oleh Allah untuk tunduk dan bekerja di bawah kekuasaan Sulaiman. Ada yang ditugaskan membangun, ada yang menyelam mencari mutiara, sebagaimana disebut dalam surah Saba 34 ayat 13. Namun sebelum itu terjadi, Sulaiman menegaskan satu hal di depan rakyatnya. Ia berdiri di tangga istana, mengangkat tongkatnya dan berkata dengan suara lantang, "Wahai Bani Israel, hari ini kalian telah melihat sendiri bahwa jin dan setan nyata adanya dan bahwa mereka tunduk hanya kepada Allah. Jangan lagi kalian meminta perlindungan kepada selainnya, karena setiap makhluk selain Allah hanyalah hamba yang menunggu perintah." Sorak takbir menggema di seluruh kota. Tapi Sulaiman tahu, ini baru awal dari tugas besar, menata kembali kerajaan yang telah retak oleh fitnah. Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan, setelah Allah memperlihatkan mukjizat ini, Sulaiman memerintahkan agar semua jin yang ditundukkan dikumpulkan dan diikat dengan rantai cahaya, lalu diperintahkan untuk bekerja memperbaiki istana, tembok dan bangunan yang rusak akibat perang. Yuap mendekat. "Tuanku, rakyat ingin tahu apakah perang sudah selesai." Sulaiman menatap cakrawala yang mulai memerah oleh matahari sore. "Perang dengan pedang mungkin sudah selesai, Yuap, tapi perang melawan kesombongan dan bisikan setan baru saja dimulai." Di sekelilingnya, rakyat Yerusalem mulai membersihkan puing. Anak-anak yang bersembunyi keluar, menatap dengan rasa ingin tahu. Para wanita membawa air dan makanan bagi pasukan. Dan di atas semuanya, angin bertiup lembut, angin yang kini tunduk kepada Nabi Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, setelah peristiwa besar ini, Allah menegaskan kembali keistimewaan Sulaiman dengan menjadikan angin sebagai alat transportasinya dan jin sebagai pekerjanya. Itulah jawaban atas doanya dalam surah Shad 35 ayat 35. "Ya Tuhanku, ampunilah aku
dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sesudahku." Sore itu, ketika suasana mulai tenang, Sulaiman duduk di tangga singgasana. Ia menatap cincin di jarinya, lalu menatap ke langit. "Ya Allah," katanya perlahan, "aku melihat bagaimana Engkau menyingkap kebenaran di depan mata manusia. Tapi jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini hanyalah amanah. Jangan biarkan aku menjadi sombong karena mujizat-Mu." Angin berhembus lembut seakan menjawab doa itu. Dan di bawah sinar matahari yang mulai redup, Yerusalem perlahan kembali bernapas. Namun di hati Nabi Allah, ia tahu setiap kemenangan adalah ujian baru. Setelah perang besar di Yerusalem reda, udara terasa berbeda. Angin berhembus lembut melewati dinding istana yang masih berasap. Rakyat yang kemarin saling menuding, kini saling berpelukan. Mereka telah melihat sendiri bagaimana jin dan setan menunggangi hati manusia. Kini, semua tunduk di bawah satu keyakinan. Allah adalah penguasa sejati dan Sulaiman hanyalah hamba yang diberi amanah. Di depan istana, jin-jin yang tersisa berdiri dalam barisan panjang. Wujud mereka beragam, ada yang seperti manusia tinggi besar, ada yang bersayap, ada yang berwajah api. Namun semuanya menunduk. Cahaya dari cincin mujizat Sulaiman memantul di mata mereka. Sulaiman berdiri di singgasananya, diapit Yu'ab dan para panglima. "Wahai makhluk Allah dari golongan jin, hari ini kalian tidak lagi bebas menyesatkan manusia. Kalian akan bekerja di bawah perintah Allah melalui tanganku, bukan karena aku berkuasa, tetapi karena Rob kalian telah menundukkan kalian." Salah satu jin besar maju. Wajahnya keras, tubuhnya diselimuti kabut hitam. "Wahai Nabi Allah, kami adalah bangsa yang sombong. Tapi kami melihat apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Api kami padam karena cahaya Allah. Kami tunduk." Sulaiman menatapnya dalam-dalam. "Tunduklah, bukan karena takut pada apiku, tapi karena takut pada api neraka." Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam surah Saba ayat 12-13, Allah menundukkan jin agar bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Mereka membangun istana, membuat patung, dan menyelam mencari mutiara di laut. Semua dilakukan dalam pengawasan para malaikat, agar tidak ada satupun dari mereka yang berani melanggar perintah. Sulaiman mengangkat tongkatnya. "Mulai hari ini, aku tugaskan kalian dalam 3 golongan. Golongan pertama membangun rumah dan istana. Golongan kedua, menjaga keamanan negeri ini dari bangsa jin yang masih durhaka. Dan golongan ketiga, akan menjadi pengawal laut untuk membawa kekayaan bumi ke daratan." Jin-jin itu berlutut serentak. Tanah bergetar oleh berat tubuh mereka. Yu'ab berbisik pelan, "Tuanku, mereka sangat banyak. Bagaimana mungkin manusia bisa mengawasi semuanya?" Sulaiman tersenyum kecil. "Karena manusia tidak sendiri. Allah telah menundukkan angin untukku, dan malaikat akan mengawasi di antara mereka." Menurut Al-Tabari, inilah awal mula sistem kerja yang menakjubkan di zaman Nabi Sulaiman, di mana manusia, jin, dan hewan berfungsi sebagai satu kesatuan kerajaan yang tunduk pada hukum langit. Beberapa hari kemudian, Yerusalem mulai bangkit dari kehancuran. Jin-jin yang kuat mengangkat batu-batu besar, membangun kembali tembok yang runtuh. Burung-burung beterbangan membawa pesan dari satu kota ke kota lain. Angin menjadi utusan yang lebih cepat dari kuda. Rakyat menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Anak-anak berlari di jalan sambil menunjuk ke langit, melihat awan membentuk arsitektur baru yang kelak disebut Istana Kaca Sulaiman. Sulaiman berjalan di antara rakyatnya tanpa pengawal. Ia mendengarkan keluhan orang-orang miskin, menanyai para pekerja, dan memastikan tidak ada satupun jin yang menzolimi manusia. Suatu hari, ia mendapati seorang jin memaksa seorang tukang batu manusia bekerja hingga kelelahan. Sulaiman menghampirinya. "Wahai makhluk dari bangsa jin, bukankah aku telah tetapkan bahwa kalian tidak boleh menindas manusia?" Jin itu gemetar. "Ampuni aku, wahai Nabi Allah. Aku hanya ingin pekerjaan selesai cepat."
Cepat bukan alasan untuk zolim. Di hadapan Allah, tidak ada ras yang lebih tinggi. Kalian dan mereka sama-sama hamba. Bedanya siapa yang lebih taat, dialah yang lebih mulia. Menurut tafsir Al-Qurtubi, keadilan Sulaiman terkenal sampai ke timur dan barat. Jin, manusia dan hewan tunduk bukan karena takut, tapi karena yakin bahwa tidak ada satupun keputusan yang ia ambil tanpa zikir kepada Allah. Setiap pagi, Sulaiman keluar ke pelataran besar istana. Ribuan makhluk berkumpul, jin di sisi kanan, manusia di sisi kiri. Burung-burung dan hewan terbang di atas mereka. Ia memberi salam dan menegaskan aturan hari itu. Siapapun yang melanggar perintah Allah, baik dari kalangan manusia atau jin, akan dihukum sesuai kadar kesalahannya, ucapnya. Suatu hari, burung hudhud datang tergesa-gesa, sayapnya berdebu, napasnya berat. Wahai Nabi Allah, aku datang membawa kabar dari negeri jauh. Aku menemukan kaum yang menyembah matahari. Sulaiman menatapnya tajam. Apakah engkau melihat dengan mata sendiri? Benar wahai Nabi, jawab hudhud. Kabar itu mengguncang majelis. Menurut Ibnu Katsir, inilah awal dari kisah Ratu Seba atau Bilqis, bagian dari dakwah besar Sulaiman setelah kerajaannya kokoh. Tapi sebelum peristiwa itu terjadi, ia ingin memastikan kerajaannya di dalam negeri sudah benar-benar bersih dari pengaruh setan. Malam itu, Sulaiman mengumpulkan para jin pengintai. Laporkan padaku setiap daerah yang masih gelap. Jika ada manusia yang kembali menyembah selain Allah, kalian wajib memperingatkan mereka, bukan menyesatkan. Seorang jin berkata, kami mendapati sekelompok orang di lembah timur yang masih memuja bintang-bintang. Sulaiman menatap panjang. Manusia mudah lupa. Ketika damai datang, mereka lalai. Ia menatap Yu'ab. Besok pagi kita berangkat. Aku ingin menegakkan kembali tauhid, bukan hanya di istana, tapi di hati mereka. Menurut Al-Baghawi, inilah ciri kepemimpinan Sulaiman. Ia tidak puas dengan kekuasaan fisik. Ia ingin menegakkan keadilan spiritual. Baginya, kerajaan tanpa iman hanyalah jasad tanpa ruh, sebagaimana peringatan yang ia lihat di awal kisahnya. Keesokan paginya, pasukan berangkat. Angin menuntun arah, burung-burung mengabarkan berita, dan jin menyingkirkan batu di jalan. Rakyat menyambut rombongan itu dengan takbir. Setiap kota yang dilewati, Sulaiman berhenti untuk mengajarkan hukum Allah. Ia duduk bersama rakyat jelata, memeriksa timbangan pedagang, mendengar kasus sengketa tanah, dan menyelesaikannya dengan adil. Dalam satu kasus, 2 orang datang mengadu tentang seekor sapi. Yang satu berkata, sapi ini milikku, dia memakannya tanpa izin. Yang lain membela, sapi itu lepas, aku tak tahu itu miliknya. Sulaiman menunduk sejenak, lalu menatap jin yang menjadi saksi. Kau tahu siapa pemilik aslinya? Jin itu menjawab, aku tahu wahai Nabi Allah, sapi ini setiap pagi berjalan ke arah rumah orang yang pertama. Sulaiman tersenyum. Maka kembalikanlah kepada pemiliknya dan berilah makanan kepada tetanggamu itu sebagai ganti susu yang ia minum tanpa hak. Rakyat bersorak takjub. Mereka tak pernah melihat pengadilan seadil itu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, inilah yang membuat nama Nabi Sulaiman menjadi simbol keadilan dan kebijaksanaan ilahi, karena setiap keputusannya berlandaskan wahyu, bukan hawa nafsu. Beberapa minggu kemudian, pembangunan selesai. Istana Sulaiman berdiri megah dengan dinding kaca, taman yang indah, dan menara-menara tinggi. Tapi di tengah kemegahan itu, ia tetap rendah hati. Suatu malam, ia duduk di mihrabnya, menatap istana yang bersinar di bawah bulan. Ya Allah, katanya pelan, Engkau telah mengabulkan doaku, tapi jangan biarkan aku tertipu oleh kejayaan ini. Jadikan aku raja yang takut padamu, bukan pada kehilangan tahta. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menulis bahwa Nabi Sulaiman selalu menutup malamnya dengan doa panjang dan tangisan. Ia tahu kekuasaan besar bukan tanda keistimewaan, tapi amanah berat. Di luar ruangan, jin-jin berjaga di gerbang.
Mereka tahu tak ada lagi kekuatan yang bisa melawat Nabi Allah ini. Tapi mereka juga tahu kelak akan datang masa ketika manusia melupakan perintahnya dan sihir yang dulu dihapus akan muncul kembali. Angin malam membawa suara lembut dari menara istana. Dzikir Nabi Allah yang terus mengulang, La ilaha illallah al-malik al-haqqul mubin. Langit Yerusalem tampak damai, namun di hati Sulaiman, ia sadar kerajaan ini bukan miliknya, melainkan milik Dia yang tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Matahari sore memantulkan cahaya keemasan di atas menara Yerusalem. Burung-burung beterbangan mengitari istana yang berdiri megah. Sementara di halaman bawah, para jin dan manusia bekerja berdampingan. Tak ada lagi peperangan, tak ada lagi fitnah. Dunia di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam seakan hidup dalam keseimbangan yang sempurna. Namun di tengah kedamaian itu, sang raja mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Langkahnya tak lagi sekuat dulu. Nafasnya kadang terhenti di antara zikirnya. Tapi tidak ada yang tahu, sebab ia tetap memimpin dengan ketegasan dan ketenangan seperti biasa. Suatu pagi, ia keluar dari mihrab dengan wajah teduh. Yukab mendekat, menunduk hormat. Tuanku, rakyat menanti khutbahmu hari ini. Sulaiman tersenyum kecil. Hari ini aku tidak akan berbicara tentang perang atau kerajaan. Aku akan berbicara tentang hidup dan akhir dari setiap perjalanan. Di hadapan rakyat yang berkumpul di lapangan istana, Sulaiman berdiri di atas singgasananya. Angin berhenti berhembus. Ribuan mata menatap ke arahnya. Ia mengangkat tongkat dan berkata, Wahai manusia dan jin, ketahuilah, kekuasaan, harta, bahkan mukjizat hanyalah pinjaman. Allah memberikannya untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang sombong. Tidak ada raja yang kekal. Bahkan Sulaiman, anak Daud, akan kembali kepada Tuhannya. Suara tangis terdengar dari rakyat yang menunduk. Jin-jin di sisi kanan barisan menatap dengan ketakutan, karena mereka tahu dunia manusia tanpa Sulaiman akan kembali kacau. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, setiap nabi menjelang wafatnya diberi tanda oleh Allah, bukan untuk ditakuti, tapi agar ia sempat menyampaikan amanah terakhir. Nabi Sulaiman pun merasakan tanda itu di hatinya. Ia tahu waktunya tak lama lagi. Malam harinya, Sulaiman duduk di ruang pribadinya. Di hadapannya terdapat kitab catatan kerajaan, daftar nama para pekerja, para hakim, dan catatan hukum yang telah ditegakkan. Ia membolak-balik lembaran itu, lalu berhenti pada satu halaman kosong. Dengan pena dari emas, ia menulis kalimat terakhirnya. Kerajaan ini bukan milikku. Semua yang tunduk di bawahku hanyalah tanda dari kebesaran Allah. Barang siapa sombong karena kekuasaan, maka ia telah meniru iblis. Ketika fajar tiba, ia memanggil putranya Rehoboam dan para penasihat terdekat. Wahai anakku, ingatlah bahwa kekuasaan adalah ujian, bukan kebanggaan. Jika engkau ingin memerintah setelahku, maka perintahlah dengan takut kepada Allah, bukan dengan takut kehilangan tahta. Putranya menunduk, menahan tangis. Ayah, engkau telah menundukkan jin dan angin. Bagaimana mungkin aku bisa menggantikanmu? Sulaiman menepuk bahunya. Tidak ada yang harus engkau tandingi, karena aku pun bukan siapa-siapa tanpa rahmat Allah. Menurut tafsir Al-Tabari, nasihat ini menjadi bagian dari warisan spiritual Nabi Sulaiman yang kemudian dikenal luas di kalangan Bani Israel.
Ia mengajarkan bahwa hikmah lebih berharga dari kekuasaan dan bahwa takhta hanyalah alat untuk menegakkan keadilan. Beberapa hari kemudian, Sulaiman memerintahkan agar seluruh pasukannya berkumpul. Di pelataran besar, manusia dan jin berdiri dalam barisan rapi. Burung-burung berputar di udara, seolah ikut bersiap mendengar wasiat terakhirnya. "Wahai rakyatku," katanya dengan suara yang tenang tapi kuat, "jika aku tiada nanti, jangan jadikan kisahku sebagai legenda kekuasaan. Jadikanlah ia sebagai pengingat bahwa Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Aku hanyalah penjaga kecil di antara ribuan ciptaannya." Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Nabi Sulaiman sering mengingatkan rakyatnya bahwa kekuasaan yang tidak disertai keimanan akan menjadi fitnah. Ia khawatir setelah kepergiannya, sebagian manusia akan kembali menyembah jin atau bintang sebagaimana kaum sebelum mereka. Setelah menyampaikan khutbah itu, Sulaiman berjalan menuju mihrabnya di sisi barat istana. Tempat itu sunyi dan dipenuhi cahaya lembut. Di sana, ia sering bermunajat. Malam itu, ia duduk bersandar pada tongkatnya, memejamkan mata dan berzikir perlahan. "Ya Allah," bisiknya, "aku telah melihat dunia, aku telah menegakkan hukum-Mu, dan aku telah memimpin makhluk-Mu. Tapi kini aku ingin kembali kepadamu dengan tenang. Jadikan wafatku dalam sujud, agar aku tidak lupa kepadamu bahkan di akhir napasku." Menurut Al-Bidayah wan Nihayah, karya Ibnu Katsir, Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri bersandar pada tongkatnya di tempat ibadahnya. Allah mengambil nyawanya dengan lembut tanpa ada seorang pun yang tahu, tidak manusia, tidak jin. Hari-hari berlalu, jin-jin terus bekerja membangun gedung dan menata taman tanpa menyadari bahwa sang Nabi telah wafat. Mereka takut berhenti sebab mengira Sulaiman masih mengawasi. Dalam surat Saba 34 ayat 14, Allah berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah roboh, taulah jin bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, niscaya mereka tidak akan tetap dalam azab yang menghinakan." Berbulan-bulan kemudian, tongkat yang menopang tubuh Sulaiman mulai rapuh. Seekor rayap kecil, makhluk yang tampak sepele, menggerogotinya perlahan. Hingga suatu pagi, tongkat itu patah dan tubuh Sulaiman pun jatuh ke tanah. Saat itu barulah semua sadar bahwa Nabi Allah telah wafat. Jin-jin berhenti bekerja, sebagian menjerit ketakutan. Manusia menangis di seluruh negeri. Mereka sadar selama ini mereka membangun bukan karena takut pada Sulaiman, tapi karena takut kepada Allah yang memberinya kekuasaan. Yu'ab datang tergesa-gesa ke mihrab, melihat jasad sang raja terbaring tenang. Ia berlutut di sampingnya, meneteskan air mata. "Wahai tuanku, engkau telah mengajarkan kami bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang tunduk kepada Allah." Rakyat mengiringi jenazah Sulaiman ke tempat pemakaman di Bukit Moria. Langit mendung, angin berhenti, dan seluruh makhluk berduka. Dikisahkan dalam tafsir Al-Baghawi, bahkan jin-jin yang dahulu durhaka ikut menangis di antara manusia. Mereka tahu tidak akan ada lagi raja seadil dan sebijaksana itu. Di atas pusara, Rehoboam berdiri dengan wajah sendu. Ia mengulang kata-kata terakhir ayahnya. "Kerajaan hanyalah amanah. Barang siapa menegakkannya dengan sombong, ia akan jatuh seperti tongkat yang dimakan rayap." Hari-hari berikutnya, kerajaan berjalan dengan damai. Namun waktu membuktikan kebenaran firman Allah. Setelah generasi yang mengenal Sulaiman berlalu, manusia mulai melupakan amanahnya. Sebagian dari mereka menggali sisa-sisa peninggalan, menemukan catatan-catatan kuno tentang ilmu gaib yang dikubur di bawah tahta. Mereka menyangka itu warisan Sulaiman,
Padahal itu adalah tulisan-tulisan sihir yang ditinggalkan jin. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat Al-Baqarah 2:102, Allah menegaskan bahwa Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, namun setan-setan menuduhnya agar manusia kembali tersesat. Sejarawan Bani Israel mencatat bahwa setelah wafatnya Nabi Sulaiman, sebagian orang mulai menulis kitab-kitab rahasia dan menamainya Hikmah Sulaiman. Padahal itu bukan hikmah, melainkan tipu daya setan. Dari sinilah muncul ilmu-ilmu gelap yang menodai ajaran tauhid. Tapi bagi orang beriman, kisah Sulaiman tetap menjadi pelajaran besar, bahwa kekuasaan sejati adalah ketaatan, dan keajaiban terbesar bukan menundukkan jin, tapi menundukkan nafsu. Bertahun-tahun setelah wafatnya, istana kaca Sulaiman masih berdiri kokoh. Orang-orang yang datang berziarah sering mendengar kisah tentang malam terakhirnya. Seorang raja agung yang wafat dalam sujud tak meninggalkan istana yang kosong, melainkan warisan keimanan yang abadi. Dan hingga hari ini, setiap kali manusia berbicara tentang kebijaksanaan, mereka menyebut namanya, bukan karena kemegahan kerajaannya, tapi karena doa sederhana yang ia panjatkan di awal. Ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang Engkau ridhoi, yang tidak Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Maka Allah pun mengabadikannya dalam firman-Nya, agar setiap manusia tahu bahwa di balik segala kekuasaan hanya ada satu Raja yang kekal, Allah, penguasa alam semesta.